kuliah sistem basis data ya, setelah kemarin kita adakan OJS ujian tengah semester. Sudah saya apa namanya cek ya, lihat dan juga nanti untuk karena seperti yang sudah saya sampaikan nanti sesuai aturan yang saya lakukan. Oke, pengabsenan seperti biasa di masing-masing siakat ya. Untuk linknya silakan disiapkan masing-masing untuk mengikuti perkuliahan ini. Sekarang kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu Oke, mungkin bisa segera kita mulai saja untuk pembahasan kali ini ya. Untuk kemarin terima kasih yang sudah mengikuti ujian tengah semester yang kita adakan minggu kemarin ya. Belum semuanya saya periksa untuk hasilnya ya, karena saya juga banyak meriksa yang lain, jadi mungkin belum 100% ya. Nanti akan saya periksa. Untuk pengumpulan juga sudah ada timernya, jadi siapa yang mengumpulkan sesuai dan tidak nanti ada ya di classroom ya. Untuk penilaian nanti bisa saya pas UAS saja ya, mungkin untuk penggabungannya. Untuk kali ini kita akan membahas setengah semester ini kita membuat aplikasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu. Kita akan membuat aplikasi KHS ya. KHS tahu ya, kartu hasil studi. Dan nanti outputnya kita akan membuat sebuah aplikasi switchboard ya. Jadi kita step by step kita buat seperti halnya kita kemarin mempraktekkan suatu database. Kita membuat sebuah aplikasi dengan aplikasi basis data dengan Microsoft Access tentunya. Dan untuk setengah semester ini kita fokus ke pembuatan aplikasi KHS tersebut ya. Jadi di setiap pertemuan mungkin akan saya bahas beberapa ya. Misalkan kita membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian database dan tabelnya, kemudian kita membuat form atau query dan lain sebagainya, nanti yang akan kita bahas dalam setengah semester nanti ya. Jadi diharapkan nanti pada saat akhir semester itu sudah bisa ya, sudah bisa dan sudah menjadi sebuah aplikasi. Dan outputnya, terakhirnya itu mungkin yang akan kita bahas di pertemuan terakhir adalah mereview ya,
jadinya seperti apa sih kalau sudah kita buat dengan switchboard tersebut. Nah, dengan aplikasi yang kita buat dari basis data yang kita buat dengan akses tersebut dari tabel sampai report mungkin tentunya. Nah, barulah terakhirnya kita aplikasikan dengan switchboard ya. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan, saya berikan contoh seperti apa sih nanti jadinya. Saya berikan gambaran sedikit. Kemudian job sheet-nya nanti bisa kalian ambil di Classroom ya. Job sheet akan saya previewkan nanti setelah saya berikan contoh, sedikit contoh jadinya ya. Jadinya nanti seperti apa belum saya selesaikan. Kira-kira kita apa yang dibuat terlebih dahulu. Nah, yang akan saya sampaikan seperti itu. Jadi nanti kalian hari ini adalah membuat tabel dulu ya. Nah, di sini tabelnya ada 3. Nah, tabel tersebut ada nilai, mata kuliah, dan mahasiswa. Nah, ini tentunya kalian relasikan ya. Sesuai yang sudah saya ajarkan kemarin, relasi itu seperti apa. Nah, barulah nanti setelah itu kalian querykan. Relasi ada di query ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini ada relasinya antara NPM sama NPM, antara tabel mahasiswa dan nilai. Kemudian antara tabel nilai dan mata kuliah itu ada kode MK atau kode mata kuliah. Kita relasikan dengan kode mata kuliah seperti ini. Adalah query-nya. Nah, kemudian setelah query tentunya kalian membuat form ya. Nah, ini ada beberapa form. Form data mahasiswa, form ada banyak ya. Karena nanti menunya akan dibuat seperti ini. Ini adalah main menu ya, menu utama. Nah, ini sangat sederhana untuk saya contohkan, nanti kalian dibuat yang lebih bagus lagi. Agar enak dipandang itu seperti apa sih. Misalkan di sini kita berikan logo universitas atau backgroundnya kita ganti dengan foto dari universitas kita ya, masing-masing cabang boleh. Nah, seperti itu ya. Di sini ada footernya, seperti halnya di web ya. Jadi nanti kalian linkkan. Nah, ini yang sudah saya linkkan, dia akan berubah pada saat saya tunjuk ya. Ini juga berubah tapi belum saya linkkan. Kalau laporan di sini dia belum saya linkkan. Tapi kalau yang sudah saya linkkan dia akan keluar. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan kita close dulu. Ini form data mahasiswanya seperti ini. Ini untuk penginputannya. Kalau add record untuk baru seperti ini ya. Untuk save record, find record untuk mencari. Nah, seperti itu. Misalkan untuk form data nilai mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi kalian membuat form-formnya terlebih dahulu, barulah nanti kalian linkkan. Nah, ini mungkin project lanjut ya. Jadi kalian yang terpenting adalah kita lebih ke ini dulu. Kalian membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Jadi tabel nilai itu ada file name-nya apa saja, tipe datanya apa saja. Ini sudah saya jelaskan di nanti di PDF-nya ya, atau di tutorialnya nanti saya sudah buatkan. Kalian bisa ambil di Classroom ya. Silahkan nanti untuk panduan ya. Kalau memang agak kesulitan mungkin bisa ditanyakan ke saya, tidak apa-apa. Semisal ada yang bingung ya. Oke, kiranya seperti itu ya. Nanti jadinya seperti ini. Kalian membuat untuk hari ini progresnya adalah kita membuat tabel database dulu. Tabel kalian namakan apa saja yang terpenting. Mungkin ini saya berikan tugas UAS ya. Dulu saya berikan nama seperti itu. Nah, kalian namakan dengan project KHS gitu, atau project KHS underscore nama kalian misalkan seperti itu. Boleh ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang akan saya previewkan lagi di sini adalah bentar. Untuk PPT yang ini kita
saya tampilkan di oke seperti ini. Nah ini ya, untuk worksheetnya untuk hari ini yang kita bahas adalah membuat sebuah database dan tabelnya. Tentunya tabel yang pertama dan yang ketiga tentunya ya. Ada 3 tabel tadi yang sudah saya, ini ada tabel kedua, kemudian ada tabel ketiga. Nah ini, jadi kalian bisa sesuaikan di sini ya, atau kalau memang kalian memang mau ibaratnya saya sudah bisa, saya akan membuat sendiri dengan tanpa bantuan worksheet ini, boleh, itu akan bagus. Yang terpenting kalian yang hanya mencatat hanya file name sama data tipenya di sini ya. Jadi setelah kalian membuat seperti ini, tidak perlu mungkin membaca ini. Kalau memang mau mengasah otak ya, mengasah keterampilan kalian, boleh. Atau kalau memang masih bingung, silahkan ya disesuaikan dengan worksheet ini saja, boleh. Ini kalian inputkan sesuai yang ada di sini, minimal berapa, ini ada 20 ya kalau tidak salah. Nah ini seperti ini untuk tabel yang pertama. Kemudian tabel yang kedua juga silahkan, di sini sudah saya sediakan ya dari beberapa isiannya ya, dari pertama klik start program Microsoft Office, kemudian cara membuat tabel yang kedua itu seperti apa. Nah ini sudah dijelaskan semua ya. Tentunya kalau sudah bisa kemarin sudah bisa membuat sebuah database, tentunya ini sangat mudah. Yang terpenting kalian tinggal memperhatikan file name sama tipe datanya saja, nanti akan jadi ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga adalah tabel apa tadi? Tabel nilai ya. Di sini ada file name-nya, tipe datanya. Karena database-nya kita membuat KHS, mungkin bisa kita namanya KHS, tidak apa-apa ya database-nya. Atau KHS underscore nama kalian juga tidak apa-apa. Biar nanti saya untuk pengkoreksiannya enak ya. Jadi tidak ada kopas juga. Nanti kalau kopas itu sebenarnya saya tahu ya. Kalian kopas dengan progres teman kalian itu saya tahu. Nah yang saya minta itu kayak kesadaran kalian, kejujuran kalian saja, karena itu adalah untuk diri kalian sendiri ya. Jadi kalian jangan kopas punya teman, silahkan berkreasi sendiri. Apakah kalian merasa sudah mampu atau belum, nantinya seperti itu. Kalau memang belum mampu, silahkan konsultasikan ya, sampaikan ke saya kesulitannya di mana, seperti itu. Nah, ini sudah saya buatkan semua, tentunya tinggal kalian ini saja ya, inputkan mungkin seperti itu. Kalau memang tidak mau ribet, atau kalau memang mau mengasah otak kalian, apakah saya sudah mampu membuat sebuah aplikasi data, basis data di sini. Misalkan kalian tinggal melihat file name sama tipe datanya, baru kalian buat seperti itu intinya ya. Boleh kalian sharing-sharing ke teman juga boleh ya. Yang terpenting yang saya harapkan kalian mengikuti perkuliahan sistem basis data itu nanti ada outputnya, ada ilmunya. Jangan kopas-kopas punya teman, kemudian yang terpenting mengumpulkan keluar nilai itu nanti terasa pada saat kalian di dunia kerja ya. Di dunia kerja, saya kok tidak bisa untuk hal seperti ini, padahal dulu kuliahnya ada. Nah itu baru sadarnya biasanya seperti itu. Saya juga dulu mengalami ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak katanya ya. Oke, seperti itu saja. Mungkin bisa kalian lanjut ke pembuatan langsung ya, ke worksheet kalian masing-masing untuk membuat database dulu, KHS underscore nama kalian, dan tabelnya ada 3, silahkan dibuat. Kalau memang nanti belum jadi ya, minggu depan kita bahas kembali, atau kalau sudah jadi kita bahas ke query ya. Nah setelah query baru kita pertemuan ketiganya atau ke 11 10, 11, 12 nya itu kita bahas form. Nah form kan ada banyak ya, mungkin ada pertemuan 12, 13, 14, kemudian untuk 15 dan 16
itu lebih ke 15 laporan, kemudian untuk 16 kita ke sweet spot, atau 15-16 nya kita bahas sweet spot ya. Jadi ada urutan atau tarafan terlebih dahulu, kita membuat apa dulu, kemudian selanjutnya yang dibuat itu, yang diperlukan itu apa. Nah itu yang perlu kita pikirkan nantinya ya. Apakah kita harus membuat form dulu atau tabel dulu, kan tentunya sudah paham ya, sudah saya jelaskan berulang kembali dari awal. Untuk membuat sebuah database itu kita harus membuat sebuah tabel misalkan, barulah kita ke query, form, laporan atau report, barulah kita ke aplikasinya yang akan kita buat adalah dengan menggunakan switchboard. Nah itu outputnya. Jadi kalian mengikuti perkuliahan hari sistem basis data itu nanti ada ilmunya. Kalau kalian tanya pada diri sendiri, saya mengikuti perkuliahan ini dapat apa sih misalkan ya. Nah yang kalian dapat harus bisa membuat sebuah aplikasi dengan Microsoft Access. Kalian mengikuti perkuliahan misalkan desain grafis misalkan, mengenai desain misalkan menggunakan Photoshop. Nah yang kalian dapatkan di Photoshop itu apa sih? Nah itu yang harus kalian ada outputnya. Nah, sangat rugi kalau kalian hanya mengikuti perkuliahan, mendapatkan nilai tapi tidak ada keterampilan atau skill yang kalian dapat. Saya rasa itu sangat rugi ya. Kuliah kan bayar juga ya, tentunya harus mendapatkan sebuah ilmu. Mengikuti perkuliahan sistem basis data itu apa sih yang saya dapatkan. Kalian harus punya mindset seperti itu ya. Kalau tidak mendapatkan apa-apa, kenapa mengikuti perkuliahan? Nah seperti itu ya logikanya. Oke, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kalian langsung lanjutkan progres awal ya, progres awal KHS. Jangan lupa untuk database-nya kalian namai jangan KHS aja ya, mungkin dengan nama KHS underscore nama kalian masing-masing. Dan untuk tabel selanjutnya dan seterusnya itu nanti silahkan mengikuti worksheet juga tidak apa-apa. Tentunya kalau mengikuti tutorial yang sudah saya buatkan tentunya pasti jadi, tapi kalian perlu membaca kembali. Kalau mau mengasah otak dengan skill kalian mungkin boleh ya, tanpa menggunakan worksheet juga boleh, itu bagus malah, sambil mengetes apakah kalian sudah menguasai seperti itu. Nanti untuk materi bisa kalian ambil di Classroom ya, sudah saya share di sana. Silahkan untuk digunakan membuat progres awal pembuatan aplikasi KHS ini. Saya sharing di sana biar kalian langsung membuatnya ya. Yang saya harapkan minggu depan kita sudah clear ya untuk membuat database dan tabelnya. Barulah nanti kita akan bahas mengenai query setelah tabel kita buat semua, sudah kita inputkan, sudah kalian inputkan ya. Atau kalau mau kalian inputkan terakhir juga tidak apa-apa setelah membuat form. Nah inputkannya melalui form mungkin akan lebih cepat untuk data yang di sini ya. Nah ini data ini, nah ini data nama-nama ini. Kalau mau memang kalian mau menginputkannya secara manual ya tidak apa-apa. Untuk melihat hasil mungkin seperti itu ya. Kalau mau menginputkannya lebih cepat nanti ya jangan manual tapi menggunakan di sini menggunakan form. Tapi form kan kita ke pertemuan 12 ya, jadi nanti belum ada isinya kalau memang kalian mau menginputkannya menggunakan form. Atau kalian inputkan secara manual juga tidak apa-apa. Ini fleksibel ya tugasnya, karena tugas berkelanjutan atau sebuah aplikasi. Jadi tidak kita membahas cara membuatnya itu seperti apa, karena kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi setengah semester ini adalah implementasi ilmu yang kalian dapat setengah semester tadi. Itu kalian implementasikan sebuah project membuat sebuah aplikasi seperti itu ya. Jadi tidak, saya rasa tidak perlu bertanya lagi ya, untuk membuat seperti ini bagaimana ya, kemarin saya seperti ini. Nah, tidak perlu tanya yang lain, mungkin juga sudah bisa. Jadi sangat
fleksibel juga untuk tugas atau setengah semester dari mata kuliah sistem basis data ini. Oke, mungkin cukup ya. Tidak perlu saya jelaskan kembali karena progres ini sudah saya berikan untuk worksheetnya atau tutorialnya. Jadi kalian tinggal aplikasikan saja ke langsung ke Microsoft Access-nya ya. Kalian langsung buat biar cepat. Untuk minggu depan bisa kita bahas mengenai query-nya seperti itu. Ini tidak perlu saya bacakan, kalian baca sendiri. Sudah saya share di Classroom, silahkan di download seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa langsung kalian praktekkan untuk membuat sebuah project untuk KHS ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba. Selamat beraktivitas. Terima kasih.